ulama-ulamanya akan dapatkan itu. Siapa di antara bapak-bapak yang pernah membaca kitabnya Al-Imam An-Nawawi Syarah Al-Muhadzab? Itu Syarah Al-Muhadzab itu dalam fikih Imam Syafi'i, Pak. Ternyata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab sering kali menyelisih madhab Imam Syafi'i, madhabnya sendiri. Di antaranya tentang masalah hukum makan daging unta. Beliau selisih madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman, seorang pentolan madhab Syafi'i di zamannya, ternyata beliau menyelisihi madhab Imam Syafi'i, madhabnya sendiri, dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Masya Allah. Siapa yang tidak pernah mendengar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram? Beliau itu madhabnya apa? Syafi'i. Baca oleh bapak syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, Fathul Bari. Berapa banyak beliau yang menyelisih madhabnya sendiri, madhab Syafi'i. Kenapa, Pak? Kenapa mereka menyelisih madhab Imam Syafi'i? Karena mereka melihat ada dalil yang lebih kuat yang ada pada madhab yang lainnya. Dan itu semuanya dalam rangka mempraktikkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Beliau tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kalian harus ikut madhab saya, kalian tidak boleh keluar dari madhab saya. Tidak pernah. Yang beliau tekankan kepada murid-muridnya, kata Imam Syafi'i apa? Kalau kalian menemukan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan hadis, yang kalian ambil hadis, jangan kamu taklid kepada saya. Masya Allah. Ini Pak, jiwa seorang guru di Kopecau. Banyak di antara kita seorang guru ketika ditanya sama muridnya, Pak Ustadz, dalil gimana? Udah, nggak usah cari dalil. Ya, nggak usah tanya dalil, ikut aja udah. Makanya gurunya ngajarin taklid, Pak. Apa seperti itu manhaj Imam Syafi'i? Tidak. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan seperti itu. Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya, kalau ternyata pendapat saya bertabrakan dengan hadis, ambil hadis, tinggalkan pendapat saya. Dan Pak riwayat begitu. Fadribu oleh hadis, buang jauh-jauh pendapat saya ke tembok. Iya, jangan diambil oleh kalian. Subhanallah, ini manhaj yang luar biasa. Untuk apa? Mendidik murid-muridnya hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman di dalam surat apa? Ya, Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, diterapkan betul-betul di Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya Pak, saya merasa aneh dan tidak berhenti keanehan saya dengan orang yang mengatakan, udah kita nggak usah banyak-banyak madhab, cukup madhab satu saja, satu madhab saja, madhab Syafi'i saja. Saya mau bertanya, apakah kita kira bahwa madhab Imam Syafi'i itu pasti benar semuanya? Ya, kalau kita tidak boleh Pak banyak-banyak madhab, hanya satu madhab saja, lalu kenapa Imam Syafi'i bikin madhab baru? Kenapa nggak ikut Imam Syafi'i, Imam Malik saja gurunya, atau Imam Abu Hanifah saja, atau usah banyak-banyak? Tapi ternyata Imam Syafi'i membuat pendapat sendiri, dan ternyata Imam Ahmad bin Hanbal pun berijtihad sendiri dan madhabnya menjadi berdiri sendiri, madhab Hanbal. Padahal Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita wajib ikutin satu madhab, tentu Imam Ahmad tidak akan keluar dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita tidak boleh keluar dari satu madhab, tentu para ulama kibar seperti Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Khattabi dan yang lainnya tidak akan menyelisih madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ternyata kenyataannya mereka malah menyelisihi karena mereka melihat adanya dalil yang lebih sahih, yang lebih kuat menurut mereka.
Nah ini yang Islam, ya. Subhanallah. Ini kaidah yang kedua, yaitu yang ditetapkan, yang diterapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, agar kita ya tidak taklid membiu, taklid buta kepada seseorang. Bapak tahu nggak sih taklid? Taklid itu mengikuti orang tanpa tahu dasar. Imam As-Suyuti, saya yakin Bapak mengenal Imam Suyuti. Imam Suyuti itu penulis kitab Jalalain. Salah satu yang penulis kitab Jalalain yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti mengatakan apa? Ajma'al ulama ala anna al-muqallid laysa bil 'alim wa anna at-taqlid laysa bil 'ilm. Para ulama bersepakat bahwasannya orang yang sebatas membeo taklid saja itu bukanlah orang alim, dan bahwasannya taklid itu sendiri bukan ilmu. Jadi kita taklid itu bukan ilmu loh, cuma ikut-ikut doang. Bapak ya misalnya sholat Allahu Akbar, kemudian Bapak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di mana? Ditanya dalilnya, dasarnya udah pernah tahu belum? Gak tahu. Kata Ustaz, kata Kiai, kata Imam Suyuti, ini bukan ilmu. Ilmu itu yang sudah betul kita ketahui dalilnya, puncaknya, dasarnya. Loh kenapa bukan ilmu, Pak? Karena orang yang mengikut orang lain dengan tanpa tahu dasar, ya kata para ulama, tidak lepas dari dua kemungkinan yang dua-duanya sama kuat. Imam yang pertama, yang diikutinya punya dalil dasar, yang kedua tidak punya dasar, sehingga masih menghasilkan keraguan. Mungkin ada orang berkata, bisa jadi guru saya punya dalil. Orang lain pun akan boleh berkata, bisa jadi guru kamu tidak punya dalil. Karena kalau imamnya bisa jadi masih 50-50, berarti ini masih meragukan. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu bukan dalil. Dan Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan yang meragukan. Iya. Agama kita tidak di atas sesuatu yang meragukan, Pak. Agama kita harus didasarkan kepada sesuatu yang pasti, yang kuat dan kokoh. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak suka memberikan taklid kepada kita. Ini dia yang Islam azanillahu wa yakum, manhaj yang diterapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam azanillahu wa yakum. Nah dari itu, kalau kita mengaku diri kita di atas mazhab Syafi'i, sebab Indonesia ini kebanyakan kaum musliminnya mengaku mazhab Syafi'i, sudah belum kita mempraktekkan itu? Sudah masuk Isya. Oke, mungkin kita lanjutkan setelah sholat Isya.